Hasa Mammon on Kalirash. Hasa Mammon on Kalirash. Hasa Mammon on Kalirash. Welcome to Elmika Project. Kalau kalian suka nonton filmnya Konstantin, atau paling nggak sekali dua kali pernah ngikutin filmnya Konstantin, tentunya kalian tidak asing dengan demon yang bernama Mammon. Di situ dikisahkan bahwa Mammon ini adalah anak dari Lucifer yang super duper tamak, yang serakahnya itu kebangetan, dan karena saking tamaknya itu, dia itu mau menyeberang ke dimensi manusia dan pengen menguasai. Bahkan di situ dikisahkan bahwa malaikat Gabriel pun ikut jatuh dalam pengaruhnya dia, sehingga mau ngebantu usahanya dia untuk menguasai dunia. Tapi tentu saja yang namanya film, jagoan pasti selalu menang. Di situ segala usaha Mammon untuk menguasai dunia akhirnya digagalkan oleh Konstantin. Bicara soal Mammon, dia ranknya itu adalah Dark Lord, dan dia itu dikenal sebagai Noble Demon. Mammon ini menguasai elemen tanah atau elemen bumi, sesuatu yang berhubungan dengan uang, dengan kekuasaan, dengan jabatan, dan warna favoritnya dia adalah warna emas dan juga warna hitam. Kalau mau mengadakan ritual pemanggilan Mammon, sediakan emas atau kristal citrin. Itu adalah barang favoritnya dia, jadi supaya cepat datang. Jadi kalau kalian sudah set up altar, kalian jangan lupa sediakan pakai piring boleh, atau sediakan pakai wadah khusus juga biar cantik boleh. Mau pakai cincin boleh, mau pakai gelang bisa, mau pakai kalung bisa, mau pakai emas 24 karat itu juga bisa, emas batangan gitu ya, nggak masalah, yang penting emas. Atau kalian bisa letakkan di situ kristal citrin yang kualitasnya bagus. Dupanya gunakan mir dan ritualnya menghadap ke arah utara. Bicara soal sigil, ada beberapa sigilnya Mammon, dan ini adalah salah satu sigil yang bisa digunakan untuk pemanggilan. Kalau soal penampakan, Mammon ini biasanya menampakkan diri mewujud sebagai sesosok laki-laki. Biasanya ganteng. Entah itu dia berambut panjang, entah dia berambut pendek, entah dia menjelma jadi sosok laki-laki tua gitu ya. Itu bisa saja terjadi. Tapi ciri khasnya adalah laki-laki yang mewujud itu mempunyai mata berwarna biru. Itu adalah ciri khas dari Mammon. Jadi kalau kalian itu didatangi sesosok wujudnya laki-laki gitu ya, kemudian auranya itu kerasa kuat banget, dan dari sorot matanya itu memancarkan sinar berwarna biru, itu bisa jadi kalian didatengin si Mammon ini. Bukan Lucifer ya, karena 11-12. Tapi kalau dia punya sorot mata biru, itu yang datang si Mammon. Bicara soal kemampuan, tentu saja si penguasa elemen tanah ini nggak jauh-jauh urusannya dengan uang, dengan kekayaan, membantu orang untuk cepat sukses, membantu untuk jabatan, money magic, pesugihan, nggak jauh-jauh dari situ. Tapi pada awal kisah, kita bicara cerita yang sesungguhnya, pada zaman dahulu, Mammon itu sebetulnya bukan sebutan untuk demon. Mammon sebetulnya dari bahasa Hebrew atau Ibrani, yang artinya adalah uang, yang artinya adalah kekayaan, keberlimpahan. Jadi bukan sebutan untuk demon. Bahkan di dalam Alkitab, kalau nggak salah yang KJV ya, King James Version itu, ada disebutkan kata Mammon di situ. You cannot serve God and Mammon. Dan Mammon yang di dalam Alkitab itu, King James Version ini, sebetulnya bukan dimaksudkan untuk demon, karena memang tidak pernah ada penyebutan Mammon itu adalah untuk nama demon. Tapi itu dulu, itu adalah pengertian waktu awal, asal muasal kata Mammon. Namun seiring berjalannya waktu, kata Mammon yang tadinya adalah merujuk kepada uang, merujuk pada kekayaan, kemudian perlahan itu bergeser menjadi sebutan untuk demon.
sebutan untuk makhluk yang serakah, sebutan untuk makhluk yang doyan uang, yang tamak, yang biasa dipakai untuk pesugihan. Dan tentu saja hal ini terjadi tidak lain dan tidak bukan karena ada campur tangan daripada okultis zaman dulu, para conjurer zaman dulu yang mendemonkan si Mamun ini. Mereka melakukan satu ritual pemanggilan. Dan yang dipanggil ini adalah demon atau jin atau makhluk astral yang memang punya karakteristik itu doyan duit. Yang punya karakter itu bisa untuk money magnet, bisa untuk pesugihan. Demon untuk pesugihan itu ada banyak sekali jenisnya. Setelah pemanggilan berhasil, maka si demon ini mereka kasih nama Mamun. Mulai dari situlah kemudian turun-temurun itu diwariskan, turun-temurun itu diperdagangkan kekuatan si Mamun ini. Ada yang bikin cantingnya, ada yang bikin sigilnya, ada yang bikin tata ritualnya lengkap, ada yang jual jasa pesugihannya. Dan akhirnya sampai sekarang Mamun yang kita kenal itu adalah sosok demon yang memang untuk pesugihan, untuk urusan money magic. Jadi Mamun pada zaman dahulu dengan Mamun yang sekarang itu dua hal yang berbeda. Dulu itu Mamun artinya uang, artinya kekayaan, keberlimpahan. Tetapi sekarang sudah berubah menjadi nama untuk sesosok demon. Ada banyak orang yang sudah membuat pengakuan bahwa mereka berhasil ketemu Mamun, bahwa mereka berhasil melakukan ritual. Ada yang rezekinya jadi kebantu, ada yang pesugihannya berhasil, macam-macam. Kok bisa? Kalau memang awalnya nggak ada, sebetulnya Mamun itu tidak ada, bukan demon, kok bisa? Ya bisa lah. Kalau sekarang dipanggil pun ada kok, bisa kok. Tapi merupakan demon yang buatan manusia. Buatan manusia itu bukan artinya kita ngelamun terus ngebayangin terus kita ini ada ya, enggak, itu halu namanya. Ini adalah salah satu contoh kasus pendemonan yang dilakukan oleh manusia, yang dimana tadinya itu tidak ada, yang tadinya bukan demon, kemudian oleh manusia di-create itu menjadi sesosok demon. Di-create ini bukan sama seperti teman imajinasi ya, nggak, beda. Ini tetap sesosok demon. Butuh ritual pemanggilan, memang demonnya ada, tapi sesungguhnya demon yang dihadirkan ini ya sembarang demon aja. Bukan ancient demon, balik lagi ya. Demon yang memang dia khusus untuk uang, demon yang memang khusus untuk pesugihan. Ada banyak sekali demon yang memang karakternya seperti itu. Gak cuma Mamun, ada banyak. Kalau teman imajinasi itu boleh dibilang hampir semua orang bisa melakukannya. Tapi kalau bicara soal pendemonan, proses untuk melakukan ini hanya orang-orang tertentu yang bisa. Hanya okultis-okultis yang memang sudah master, yang sudah punya pengetahuan tinggi, punya kesadaran tinggi, punya kemampuan tinggi yang bisa melakukan ini. Dan tentunya makin kesini, makin banyak cerita rakyat yang sudah tersebar, makin banyak mitosnya, makin banyak folklornya. Sudah ada banyak macam cerita tentang si Mamun ini. Nah, apakah dengan begini artinya para okultis yang bilang bisa menghadirkan Mamun itu menipu? Apakah artinya para tukang conjure itu yang mampu menghadirkan Mamun menipu? Enggak juga. Belum tentu. Bisa jadi mereka memang tidak tahu, karena ini kan urusan sejarah. Ini urusan kita tracing ke belakang asal mula Mamun yang sebenarnya seperti apa. Gak ada urusannya dengan dunia supranatural, latihannya maksudnya ya. Gak ada urusannya dengan latihan supranatural. Yang mereka lakukan adalah belajar untuk melakukan ritual pemanggilan itu, belajar membuat koneksinya. Pada saat mereka berhasil memanggil Mamun, datang,
Ya sudah, itulah Mammon yang mereka panggil. Dipanggil tetap ada, dipanggil tetap bisa, powernya juga ada, tapi balik lagi, yang dipanggil bukanlah Ancient Demon. Karena kalau bicara soal yang ancientnya, yang zaman dulunya, yang jadi awal kisahnya, Mammon itu bukan demon. Dan buat kalian yang mau conjure si Mammon ini, powernya, kalau mau ditaruh di cincin, itu gunakan si pengikatnya itu dari emas. Atau kalau mau ditaruh jadi liontin, gunakan kalungnya itu kalung emas. Jadi jangan pakai besi ya. Nah, kasus-kasus pendemonan seperti Mammon ini tuh ada banyak sekali sebetulnya. Mammon cuma salah satunya aja. Pendemonan tuh maksudnya sesuatu yang tadinya bukan demon, coba gara-gara kelakuan para okultis dan tukang conjure zaman dulu, kemudian nama itu berubah menjadi nama demon. Itu maksudnya ya. Dan itu ada banyak sekali. Mammon cuma salah satunya. Next nanti kita akan bahas hal-hal yang serupa lagi. Kalau yang mau berbagi kisah yang udah pernah conjure Mammon, silahkan tulis di kolom komentar. Atau yang sudah pernah ketemu, sudah pernah ditemuin sesosok demon yang mengaku sebagai Mammon, boleh sharing cerita di kolom komentar. Akan selalu ada pro dan kontra. Kami cuma menyajikan sebuah tontonan untuk ditonton. Percaya atau tidak, kembali kepada Anda masing-masing. Sekian video Elmika Project kali ini. Kita akan sambung lagi dengan video-video yang lainnya. Elmika Project, this is what we do.